Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mukminah di YouTube channel saya. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang kewirausahaan lagi, yaitu tentang komponen perencanaan usaha, sistematika perencanaan, net analisis, implementasi, dan yang terakhir evaluasi usaha. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu tentang komponen perencanaan usaha. Apa sih itu perencanaan usaha? Nah, jadi perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Nah, secara sederhana dalam satu perencanaan bisnis itu dimulai dari, yaitu yang pertama ringkasan, yang kedua statement misi, yang ketiga faktor-faktor kunci, yang keempat analisis pasar, dan yang terakhir yaitu produksi. Nah, adapun tujuan utama perencanaan bisnis adalah untuk meyakinkan suksesnya kegiatan bisnis yang direncanakan. Nah, ada 3 komponen yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis, yang kedua, market atau pasar, yang ketiga, finansial. Yang pertama yaitu konsep bisnis. Konsep bisnis ini merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi dan misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Konsep bisnis juga menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten untuk menawarkannya. Yang kedua yaitu tentang market atau pasar. Nah, analisa mengenai situasi pasar itu meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan juga promosi. Nah, yang ketiga yaitu finansial. Tentang situasi keuangan. Finansial ini menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, balance sheet itu jika bisnis tersebut sudah berdiri atau berjalan. Nah, proyeksi laba rugi dan arus kas. Yang selanjutnya yaitu tentang sistematika perencanaan. Jadi sistematika penulisan rencana bisnis itu dapat digambarkan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu halaman pembuka, yang kedua nama dan alamat bisnis, yang ketiga nama dan alamat pelaku, yang keempat sifat bisnis, yang kelima pernyataan pembiayaan yang diperlukan, yang keenam pernyataan keberhasilan laporan, yang ketujuh ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Nah, dalam sistematika perencanaan ini ada juga istilah analisis industri. Nah, ini banyak sekali yang perlu dianalisis masalah industri ini, yaitu diantaranya yang pertama pandangan masa depan dan terencana, dan juga setelah itu analisis para kompetitor. Selanjutnya segmentasi pasar, yang keempat ramalan industri dan pasar, yang kelima deskripsi perusahaan, keenam produksi, 7 jasa, 8 ukuran bisnis, 9 perlengkapan dan personil kantor. Masih banyak lagi yang perlu dianalisis dalam industri. Selanjutnya rencana pemasaran. Rencana pemasaran pun juga perlu diperhatikan, sangat banyak. Di antaranya itu penentuan harga, pendistribusian, promosi, ramalan produk, pengendalian. Nah, selanjutnya yaitu
rencana organisasi. Apa yang perlu diperhatikan yaitu bentuk pemikiran, identifikasi dari partner atau pemegang saham utama. Dan juga setelahnya yaitu wewenang utama, latar belakang tim manajemen, peran dan tanggung jawab anggota organisasi, penilaian risiko, terus rencana-rencana kontingensi. Nah, itu tadi di antara yang perlu diperhatikan dalam perencanaan organisasi. Rencana organisasi yaitu tentang sistematika perencanaan tadi. Nah, kita lanjut lagi yaitu tentang net analisis atau juga bisa disebut analisis kebutuhan usaha. Apa sih pengertiannya? Yaitu mengulas secara dalam diklat apa yang sesuai untuk mengubah atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau sikap dari perorangan atau kelompok pada posisi kerja. Nah, adapun tujuan analisis kebutuhan ini itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi data apa dan proses apa yang diperlukan dalam sistem baru. Yang kedua, menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dalam sistem baru. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu membuat rencana bisnis sistem dalam bahasa yang mudah dapat dipahami secara mudah oleh manajer. Nah, adapun fungsi analisis kebutuhan usaha ini itu diantaranya adalah mengumpulkan informasi tentang skill knowledge dan feeling pekerja. Yang selanjutnya itu mengumpulkan informasi tentang job content dan juga job konteks. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang selanjutnya yaitu memberikan data untuk keperluan perencanaan. Nah, mungkin itu saja tentang analisis perencanaan usaha. Kita lanjut lagi tentang implementasi perencanaan usaha. Nah, dalam implementasi perencanaan usaha ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada pendekatan-pendekatan yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan manajemen kesempatan. Ini pendekatan yang pertama. Nah, ini didasarkan pada analisis lingkungan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan. Yaitu mempertimbangkan apa saja? Yang pertama yaitu mempertimbangkan evaluasi sumber daya internal. Yang kedua, ramalan kondisi pasar eksternal. Yang ketiga, evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, formulasi tujuan perusahaan. Untuk membantu wirausahawan agar dapat mengetahui analisis yang rinci, seringkali dibuat lembaran kerja formal. Nah, pendekatan manajemen kesempatan ini merupakan cara pendekatan yang populer. Mengapa demikian? Karena mudah dipahami dan implementasinya dapat disesuaikan untuk menjawab perubahan kondisi. Oke, pendekatan yang kedua yaitu tentang pendekatan perencanaan titik awal. Nah, perencanaan ini atau pendekatan ini itu berdasarkan pencapaian tujuan pengembangan yang diperlukan sebuah perusahaan baru. Dari awal memulai reformulasi strateginya. Nah, pendekatan ini mempunyai 3 manfaat utama. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, penggunaan titik awal yang praktis dan juga logis. Yang kedua, terhindar dari kesalahan yang fatal karena kegagalan dalam mempertimbangkan bagian penting dari rencana.
Yang ketiga yaitu metodologi untuk perencanaan itu kembali didasarkan pada umpan balik kesinambungan dari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan model dan strategis. Nah, pendekatan ini yang perlu diperhatikan yaitu keputusan untuk perencanaan, yaitu selanjutnya analisis situasi, tujuan perusahaan dan pribadi, spesifikasi pokok persoalan, menciptakan opsi, evaluasi dan seleksi, implementasi, dan juga yang terakhir pengendalian dan umpan balik. Baiklah, kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang evaluasi usaha. Maksudnya itu ialah evaluasi perencanaan usaha. Evaluasi usaha itu harus direncanakan dengan baik dan jelas. Harus dikembangkan untuk menemukan keperluan-keperluan spesifik personil pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha. Nah, adapun fungsi evaluasi itu diantaranya yang pertama, mengetahui posisi usaha. Yang kedua, mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha. Yang ketiga yaitu tahap awal sebelum melakukan langkah perbaikan atau perkembangan. Yang keempat yaitu menetapkan target usaha berikutnya. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dikembangkan dalam evaluasi ini adalah yang pertama, yang perlu diperhatikan kondisi keuangan, situasi pasar, pesaing usaha, dampak lingkungan dan sosial, kinerja karyawan, analisa aspek pasar, peramalan permintaan, selanjutnya peramalan tanpa statistik. Apa itu? Yaitu peramalan analisis menentukan sektor pemakai. Yang selanjutnya itu memperhatikan faktor-faktor politik, evaluasi akhir ukuran pasar, dan juga analisa aspek teknis. Nah, itulah peramalan tanpa statistik. Nah, adapun analisa aspek teknis antara lain yaitu menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan keperluan usaha yang dikerjakan. Nah, yang terakhir yaitu tentang analisis aspek finansial. Nah, ini dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan. Mengetahuinya bagaimana? Yaitu mengetahui melalui data-data akuntansinya. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.